Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kesempatan ini saya akan membacakan secara bertahap buku Utsman bin Affan karya Muhammad Hussein Haikal. Ya, di sini judulnya Utsman bin Affan, kemudian tagline-nya antara kekhilafahan dengan kerajaan. Umatku yang benar-benar pemalu adalah Utsman, hadis syarif. Nah, insya Allah ke depan saya akan membacakan secara bertahap buku ini ya. Mudah-mudahan sahabat bisa menyaksikannya dari awal sampai akhir. Nah, untuk pembahasan pertama saya akan mulai pembacaan buku ini di bab pertama ya, yaitu tentang kisah tentang Majelis Syuro dan pelantikan Utsman. Oke, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah tentang Majelis Syuro dan pelantikan Utsman. Umar terkena tikam dan penunjukan Majelis Syuro. Ketika mula-mula Nabi bangkit menyerukan Islam, semenanjung Arab terbagi-bagi di antara kabilah-kabilah yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, dengan tingkat perkotaan dan pedalaman yang berbeda-beda, dengan penduduk yang selalu dalam konflik dan pertentangan terus-menerus. Sebagian besar daerah itu berada di bawah kekuasaan Persia atau pengaruh Romawi. Sesudah Rasulullah berpulang ke rahmatullah, setelah 23 tahun kerasulannya, pengaruh Persia dan Romawi di semenanjungnya sudah menyusut. Kabilah-kabilah Arab berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Kemudian Abu Bakar terpilih sebagai pengganti dan ia memerangi orang-orang Arab yang murtad dari Islam sampai mereka kembali kepada Islam. Setelah itu, kesatuan agama dan politik di semenanjung kembali lagi tertib. Ketika itulah Abu Bakar mulai merintis berdirinya kedaulatan Islam dengan menyerbu Irak dan Syam. Tetapi ajal tak dapat ditunda untuk menyelesaikan rencana yang sudah dimulainya itu. Setelah itu Abu Bakar digantikan oleh Umar dan ia meneruskan kebijakan Abu Bakar. Pasukan muslimin di semenanjung itu menerobos ke kawasan kedua imperium Persia dan Romawi. Imperium Persia dapat ditumpas dan daerah terpenting kekuasaan Romawi telah pula berhasil dibebaskan. Kedaulatan Islam di masa Umar membentang luas ke Tiongkok di timur sampai ke seberang Barokah atau Cyrenaica. Di barat dari Laut Kapsia di utara sampai ke Nubia di selatan yang mencakup juga Persia, Irak, Syam, dan Mesir. Dengan demikian kedaulatan Arab itu telah merangkul bangsa-bangsa dengan segala unsur budayanya yang sangat beragam. Karena setiap golongan dari segi bahasa, ras, keyakinan, peradaban, lingkungan sosial, dan ekonominya satu sama lain tidak sama. Tetapi begitu Islam tersebar di tengah-tengah mereka, agama baru ini telah menjadi perekat yang mempersatukan mereka. Juga kabilah-kabilah Arab itu telah berhasil dalam mewarnai negeri-negeri yang dibebaskan itu dengan warna Arab. Berdirinya kedaulatan Islam di masa Umar itu selesai dengan terbunuhnya Umar. Di masa hidupnya ada 2 orang Persia berkomplot dan seorang lagi dari Nasrani Hirah. Kedua orang Persia itu adalah Hormuzan dan seorang lagi Abu Lu'lu'ah budak Mughirah. Sedang yang dari Hirah orang Nasrani bernama Zufainah. Hormuzan adalah salah seorang dari angkatan bersenjata Persia yang ikut dalam perang besar Qadisiyah yang mengalami kekalahan. Kemudian ia lari ke Ahwaz dan dari sana ia menyerang angkatan bersenjata muslimin di Irak Arab yang masih berdekatan. Sementara dalam keadaan demikian, Umar memerintahkan pasukannya menyebar ke wilayah Persia dan pasukan muslimin berhasil mengepung Hormuzan di Tustar dan ia dibawa ke Madinah sebagai tawanan. Disinilah terjadi dialog dia dengan Umar, yang kemudian pemimpin Persia itu yakin bahwa tak mungkin ia selamat kecuali jika masuk Islam.
Sesudah menjadi muslim oleh Umar, ia ditempatkan di Madinah dengan mendapat tunjangan 2000 dinar setahun. Adapun Fairuz atau Abu Lu'lu'ah, orang Persia yang berperang melawan muslimin dalam perang Nahawan, kemudian tertawan dan menjadi milik Mughirah bin Syu'bah. Pekerjaannya sebagai pemahat, tukang kayu dan pandai besi. Barangkali mata pisau yang digunakan untuk membunuh Umar dari hasil pekerjaannya sendiri. Mengingat pekerjaannya dalam pasukan Persia, maka ia dipilih oleh komplotan itu untuk melaksanakan rencana tersebut. Zufainah adalah seorang Nasrani dari Hirah. Istrinya Ibu Susuan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia dibawa ke Madinah karena adanya pertalian susuan tadi. Karena itu Sa'ad marah sekali ketika ia dibunuh oleh Ubaidillah bin Umar sesudah ayahnya terbunuh. Antara keduanya hampir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, demikian sahabat untuk bab pertama ini. Saya cukupkan dulu, nanti di video berikutnya insya Allah saya lanjutkan kembali. Jangan sampai lupa untuk menyaksikan video berikutnya dari kelanjutan buku yang saya baca ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.